Ya pemirsa, kita akan update Anda kembali terkait dengan peristiwa kebakaran yang saat ini tengah terjadi di Pasar Taman Puring Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dimana kebakaran disinyalir dimulai sekitar pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis NTV, Rama. Rama, selamat sore, selamat malam Rama. Silakan dilaporkan perkembangan terkini dari lokasi kebakaran. Rama, silakan dengan laporan Anda. Ya, pemirsa, kami masih tengah berupaya untuk menghubungi rekan kami yang saat ini tengah berada di lokasi untuk melaporkan kondisi ataupun perkembangan terkini dari lokasi kebakaran di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat beberapa kios sudah tampak hangus terbakar. Dan di belakangnya kita masih bisa melihat kobaran api yang masih menyala. Dan informasi yang kami dapatkan dari unit pemadam kebakaran Jakarta Selatan, ada sekitar 26 unit mobil damkar dari pos Kramat Pela yang dikerahkan untuk memadamkan api. Dan kita melihat para pedagang ini sibuk menyelamatkan barang dagangannya yang kemudian dipindahkan dari dalam kios keluar ke tempat yang sekiranya masih aman. Dan hingga kini proses pemadaman masih tengah berlangsung. Kita bisa melihat beberapa petugas ini masih berupaya untuk terus memadamkan api. Ya, selain pasar dan rumah warga yang terdampak ataupun hangus dilalap si jago merah, kita bisa informasikan pemirsa layanan Transjakarta, transportasi publik juga terdampak karena memang api menghasilkan asap tebal ini yang bisa mengganggu jarak pandang dari pengemudi transportasi, baik itu kendaraan pribadi maupun transportasi publik. Sehingga layanan transportasi Transjakarta khususnya di koridor 13 yang melayani rute CSW Ciledug pun ini terhambat. Ya pemirsa, dapat kami kabarkan kobaran api diperkirakan muncul pertama kali sekitar pukul 18.02 waktu Indonesia Barat setelah petugas pemadam kebakaran menerima laporan dari salah seorang warga sekitar. Rahma. Berapa Bu kejadian? Maghrib. Baik pemirsa, kami masih akan mencoba menghubungi rekan kami Rahma yang saat ini berada di lokasi kebakaran di Pasar Taman Puring untuk memberikan update terkini. Rahma, apakah Anda bisa mendengar suara saya dengan Desmona di studio NTV? Bisa. Oke, Rahma, silakan dilaporkan perkembangan terkini dari lokasi kebakaran. Bersama dengan salah satu ibu pemilik toko ya Bu?
Oh, Ibu, ini kejadiannya maghrib tadi, Bu. Iya. Kejadiannya maghrib, api muncul dari tengah ya, Bu? Oh, ini tokonya ada berapa, Bu? Semuanya, Bu, yang kira-kira? Kalau total berapa, Bu? Sampai atas. Ini 2 tingkat ya, Bu? Oh, 2 tingkat. Ini pedagangnya apa aja sih, Bu, isinya, Bu? Sepatu, baju. Oke. Berarti ini dari belakang sampai depan sini juga terdampak ya, Bu? Iya, aku belakang sih ya, cuma baru sini doang, tapi katanya sih habis semua. Habis semuanya ya, Bu? Nggak ada sisa sama sekali? Gak ada yang selamat sih. Oke, baik pemirsa, bisa saya sampaikan di sini kondisi dari Taman Puring, Pasar Taman Puring Jakarta Selatan. Bisa diinformasikan bahwa hampir seluruh kedai yang berada di dalam Pasar Taman Puring ini hampir terbakar keseluruhannya dari belakang sampai dengan dalam, sampai dengan depan sini yang tempat saya berdiri. Api muncul pada saat maghrib tadi menurut keterangan dari warga bahwa titik api berada di tengah-tengah Pasar Taman Puring yang ada di Jakarta Selatan ini. Belum diketahui apa penyebab dari timbulnya api dan kebakaran ini, dan bisa kita lihat di sini ada puluhan kedai, puluhan toko. Di sini ada 2 tingkat dan terlihat semuanya habis terlihat. Saya belum mendapatkan informasi berapa jumlah toko yang terbakar di sini. Saya juga belum bisa mengkonfirmasi atau belum bisa berbincang dengan petugas pemadam kebakaran karena seluruhnya petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan tengah berjibaku untuk melokalisir api yang terlihat sangat besar. Dan dari sini kita lihat bahwa petugas belum bisa masuk ke dalam titik api, masih mencoba mendinginkan area luar, belum bisa masuk ke dalam. Jadi petugas belum juga bisa memadamkan api pada titik-titik yang paling terdalam begitu. Ya, Rahma, apakah Anda bisa meminta keterangan mungkin dari salah seorang petugas pemadam kebakaran yang sedang tidak bertugas untuk memberikan kita pemahaman lebih terkait dengan peristiwa kebakaran di Pasar Taman Puring ini? Baik, saya akan coba mencari petugas pemadam kebakaran yang sedang tidak bertugas di area kebakaran. Saya coba untuk mencari. Ataupun petugas kepolisian dan aparat lainnya yang bisa Anda coba gali informasinya. Baik. Dan Rahma, apakah Anda memiliki informasi jika ada korban yang mungkin luka-luka ataupun meninggal dunia akibat peristiwa kebakaran ini? Saya akan coba cari informasi terkait hal itu. Saya coba di sini ada petugas yang sekiranya memang belum bertugas gitu. Pak, izin Pak, ada korban jiwa Pak? Katanya ada orang, Pak, nggak tahu. Korban jiwa di dalam atau nah itu belum jelas, masih belum jelas ini. Tadi titik api jam berapa Pak? Informasi kebakaran jam habis maghrib. Personil berapa Pak yang terkirim? Kurang lebih 25 unit dengan total personil. Nggak tahu kita kali 6. Kalau ininya Pak, jumlah kios yang terbakar sudah ada data? Belum ada data. Kalau keseluruhan datanya, saya belum megang data sama sekali. Mungkin kita yang juga. Baik, pemirsa, bisa saya sampaikan tadi saya coba berbincang dengan salah satu petugas yang tidak bertugas ke dalam untuk melokalisir api. Tadi terdengar bahwa memang titik api tadi berada di dalam
Dan ada informasi bahwa ada korban jiwa satu, tapi belum terkonfirmasi apakah memang itu benar adanya. Gitu. Masih perlu pendalaman lagi. Lalu dari pihak kepolisian juga belum bisa mengkonfirmasi apakah ada korban jiwa seperti itu, karena memang berdasarkan hasil pantauan petugas informasi dapat laporan bahwa memang ada satu orang yang terjebak di dalam, namun masih belum bisa dikonfirmasi begitu. Baik Rama, apakah masih ada pedagang yang keluar masuk berusaha untuk mempertahankan harta dan barang dagangan mereka, atau semuanya sudah dievakuasi ke tempat yang aman, Rahma? Semuanya sudah dievakuasi ke tempat yang aman. Lalu tidak ada pedagang yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam menyelamatkan barang-barang yang tertinggal. Jadi memang ini demi keamanan dan keselamatan mereka, bahwa tidak diperbolehkan pedagang-pedagang yang berusaha untuk mengambil atau mengamankan barang dagangannya begitu. Oke, apakah Anda melihat seperti apa reaksi pedagang melihat bagaimana api kemudian melahap habis harta dan barang-barang mereka yang masih tertinggal di dalam? Ya, terlihat di sini beberapa pedagang yang merasa barangnya masih tertinggal dan mereka terlihat sudah sangat pasrah begitu. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, jadi mereka berusaha untuk mengikhlaskan. Namun ada beberapa memang pedagang yang merasa kebingungan gitu, seperti tidak tahu harus seperti apa lagi, karena berusaha untuk mengamankan tapi tidak diizinkan oleh para petugas karena demi keselamatan dan keamanannya mereka. Jadi memang di sini terlihat kerumunan warga dari area Pasar Taman Puring berkumpul untuk melihat Pasar Taman Puring ini terbakar, dan ini adalah sebagian dari mereka pedagang-pedagang yang memang berusaha atau memiliki usaha di Pasar Taman Puring ini. Baik Rama, apakah para pedagang ini berinisiatif begitu untuk membantu petugas pemadam kebakaran dalam menanggulangi kobaran api yang mungkin semakin besar? Iya, ada beberapa memang pedagang yang berusaha untuk membantu begitu, namun ketegasan dari petugas pemadam kebakaran untuk melarang mereka untuk masuk atau mendekati area yang terbakar gitu. Oke. Baik, Rahma, kami masih menunggu upaya Anda dalam mungkin mencari petugas yang tidak sedang bertugas untuk dimintai keterangannya terkait mungkin sebab penyebab dan seperti apa skala kebakaran yang menghanguskan Pasar Taman Puring. Ramah, mungkin ada di sekitar Anda petugas yang bisa Anda cari dan Anda dapatkan keterangannya? Pak, mohon izin Pak, ini ada, oh maaf, dan mohon izin, dan ada korban jiwa kan? 5. Jalur Cidodol monitor quick response, sangat sipil. Mohon maaf Pak, untuk saat ini memang petugas sedang tidak bisa diganggu untuk mendapatkan informasi, karena memang hampir keseluruhan petugas pemadam kebakaran di sini masih terus berusaha untuk memadamkan kobaran api begitu. Baik, Rahma, kami memahami kondisi maupun upaya dari petugas pemadam kebakaran yang masih tengah berusaha untuk memadamkan api. Apakah Anda bisa menemukan mungkin aparat kepolisian yang saat ini tengah berjaga di sekitar lokasi untuk
dimintai informasinya? Baik, akan saya coba cari petugas kepolisian yang memang ada berjaga di area kebakaran ini. Baik Rahma, apakah Anda juga punya informasi apa isi ataupun produk-produk jualan dari kios-kios yang ada di Pasar Puring ini? Apakah berupa material yang mudah terbakar, seperti mungkin pakaian, kulit, sepatu, dan lainnya, atau lebih didominasi dengan makanan dan bahan-bahan segar, atau seperti apa, Rahma? Ya baik, bisa saya informasikan bahwa memang Pasar Taman Puring ini memang terkenal menjual berbagai macam kebutuhan fashion, yaitu berupa sepatu, tas, baju, jaket, dan lain-lain. Lebih banyak untuk saat ini terkonfirmasi penjualnya adalah tas dan sepatu, seperti itu, Mas. Jadi bisa dibayangkan seperti apa proses kebakaran ini terjadi begitu cepat dan menyambar hampir ke seluruh bangunan yang ada di Pasar Taman Puring ini, karena memang hampir keseluruhan di dalam Pasar Taman Puring ini adalah barang-barang yang memang mudah terbakar seperti itu. Oke. Baik, sambil Anda mencari informasi dan mengkonfirmasi adanya korban yang meninggal dunia atau tidak, apakah ketika terjadi kepanikan, ketika kebakaran terjadi, Anda melihat ada korban yang ada pedagang ataupun masyarakat yang berlarian keluar, kemudian menyelamatkan diri dan akhirnya tidak disengaja terluka? Untuk saat ini dari saya tadi tiba di TKP, dan hingga saat ini saya tidak melihat adanya kepanikan, karena mungkin memang kepanikan itu terjadi sejak awal ketika api mulai muncul, namun pada saat ini memang sudah tidak ada lagi pedagang-pedagang yang panik begitu dan mencoba untuk melarikan barang-barang mereka. Namun di sini saya bisa perlihatkan bahwa memang ada salah satu pedagang yang masih terlihat merapikan etalasenya begitu untuk menyelamatkan barang-barang yang tersisa. Baik Rahma, selain kios pedagang yang terbakar, apakah Anda melihat ada objek lainnya yang juga hangus akibat kebakaran ini? Untuk saat ini terkonfirmasi tidak ada bangunan lain selain kios-kios yang ada di Taman Puring ini. Jadi untuk saat ini memang hanya kios yang berada di Pasar Taman Puring ini saja yang terbakar, tidak merambat ke sebelah sisi kiri dari kamera ini ada sebuah musola, namun memang tidak terlihat terbakar. Mungkin hanya samping dari sisi musola ini yang terdampak, namun musolanya tidak terdampak seperti itu. Oke, tampaknya seluruh petugas masih tengah berupaya ya, Rahma, untuk memadamkan api. Apakah Anda punya informasi berapa total petugas yang diterjunkan untuk melokalisir api di Taman Pasar Puring ini? Tadi saya sedikit berbincang dengan petugas pemadam kebakaran bahwa petugas pemadam kebakaran sekiranya menerjunkan 25 unit pemadam kebakaran dengan satu unit pemadam kebakaran berisi 5 hingga 6 orang seperti itu. Bisa dikonfirmasi berarti ada sekitar 150 sampai 200 personil mungkinnya yang memang berada di lokasi kejadian begitu. Baik, apakah ada informasi jika ada upaya yang lebih yang kemudian menerjunkan lebih banyak unit untuk segera memadamkan api yang sepertinya tampaknya sulit dikendalikan ini? Ya, tadi saya juga sudah menanyakan hal itu kepada petugas bahwa memang perlu adanya bantuan dari petugas pemadam kebakaran dari wilayah Jakarta Pusat
yang lebih dekat ke area Taman Puring untuk bisa bergabung membantu memadamkan kobaran api seperti itu. Oke, apakah Anda melihat jika kobaran api ini bisa lebih dikendalikan dibandingkan mungkin 1 jam yang lalu? Untuk saat ini memang sudah mulai masuk petugas pemadam kebakaran untuk melokalisir api lebih dalam lagi. Jadi memang terlihat dari kamera bahwa pemadam kebakaran sudah mulai satu persatu masuk ke dalam kios dan mencoba untuk memadamkan atau melokalisir api. Di sini kita lihat bagian depan sudah mulai tidak ada api begitu, apinya sudah mulai hanya ada di titik terdalam dari kios-kios yang ada di sini. Namun di sisi sebelah kanan kios ini yang saya coba arahkan ke sebelah kanan, di sini memang masih terlihat para petugas untuk mencoba membongkar pintu bangunan yang masih tertutup begitu untuk bisa memadamkan api di wilayah kios yang di dalamnya seperti itu. Jadi kita lihat di sini juga kalau melihat ke atas posisi bangunan memang sudah miring begitu, sudah hampir roboh. Di situ kita lihat tiangnya juga sudah mulai patah. Lalu di sini para petugas mencoba untuk memadamkan kios yang ada di sebelah kanan saya ini, di depan layar kaca yang bisa kita perlihatkan. Memang ke dalam itu masih banyak kobaran api yang terlihat. Dan di sebelah kanan sini juga masih ada api yang terlihat juga, memang belum bisa dipadamkan atau belum bisa dijangkau begitu oleh pemadam kebakaran, karena memang kalau saya lihat di sini dari area yang saya tempat berdiri ini hanya ada 2 selang gitu yang masuk ke dalam kios. Dari sebelah sisi sini dengan sebelah sisi kiri tadi itu hanya 2 selang yang otomatis masuk ke dalam untuk mencoba memadamkan api. Kita lihat di sini ada 1 selang itu bisa dipegang oleh 2 hingga 3 petugas untuk menahan kerasnya air gitu, hembusan air. Kita lihat di sini bagian atas sudah luluh lantah, atapnya juga sudah terlihat tidak utuh lagi begitu. Ya Rahmat, tadi kami bisa juga melihat betapa sibuknya para personel pemadam kebakaran ini untuk mengendalikan kobaran api. Dari pengamatan Anda, apa kira-kira yang menjadi kesulitan terbesar mereka, Rahmat? Ya, kesulitan yang saya perhatikan di sini memang adalah bangunan yang sudah hampir akan roboh secara keseluruhan. Lalu area-area yang sempit begitu yang susah untuk dijangkau, lalu ada bagian-bagian atap bangunan yang sudah runtuh. Jadi petugas susah untuk masuk ke dalam untuk melokalisir titik api yang paling dalam di Pasar Taman Puring ini. Ya kita lihat memang mungkin juga ada kesulitan lain seperti kita lihat di sini ada banyak sisa-sisa etalase begitu yang memang sangat menyulitkan petugas untuk bisa masuk lagi ke dalam. Dan di tempat saya berdiri pun di sini memang rasanya lumayan bisa merasakan hawa panas yang begitu dahsyat begitu ke area tempat saya berdiri. Apalagi memang kalau kita perhatikan petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk masuk ke dalam bangunan Pasar Taman Puring ini karena panasnya yang cukup luar biasa begitu. Baik,
Rahma, bisa dilaporkan seperti apa kondisi arus lalu lintas di sekitar lokasi? Ya, tadi ketika saya berusaha untuk mendekati lokasi kejadian, memang di daerah Pakubuwono tadi, lalu di daerah Jalan Pakubuwono begitu tepatnya, yang mengarah ke Kebayoran Lama atau mengarah ke Ciledug, itu memang sudah sangat macet sekali. Mungkin ada sekitar 2 hingga 3 kilometer perjalanan, macetnya tersendat begitu, hingga sampai ke titik lokasi memang ada banyak jalan yang ditutup begitu. Namun saya belum bisa mengkonfirmasi kepada pemirsa bahwa jalan mana saja yang ditutup dan akan dialihkan kemana arusnya, seperti itu, karena memang kejadian ini di jam kantor begitu, jam pulang kantor, dan ini sangat-sangat membuat kemacetan yang luar biasa. Jadi mungkin nanti saya akan konfirmasi kepada petugas kepolisian mana yang jalur yang bisa dialihkan begitu, supaya bisa kita informasikan kepada masyarakat agar tidak melewati jalur tersebut, seperti itu. Apakah kebakaran ini juga berdampak pada layanan transportasi publik, khususnya Transjakarta yang melayani koridor 13, Rahma? Apakah ada informasi jika rute ini ditutup sementara? Untuk sementara ini, tadi saya masih melihat ada beberapa Transjakarta memang yang masih melewati jalur Pakubuwono, namun untuk apakah jalurnya nanti akan dihentikan sementara atau nantinya akan dialihkan seperti itu, saya belum bisa mengkonfirmasi jauh ke sana untuk bisa memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat bahwa apakah jalur Transjakarta ini akan diberhentikan sementara. Namun tadi saya melihat ke arah Jalan Pakubuwono memang sudah dialihkan begitu ke arah Pasar Barito, nampaknya seperti itu. Baik, apakah Anda masih bisa membantu untuk mencari mungkin aparat kepolisian yang bisa kita wawancara dan kita minta keterangannya, Rahma? Di lokasi yang dekat dengan saya berdiri, saya tidak melihat ada petugas kepolisian berada di sini. Namun di sini ada yang saya lihat hanya petugas kebakaran BPDB. Namun saya tidak melihat adanya petugas kepolisian. Mungkin memang petugas kepolisian sedang mengatur gitu, lalu lintas, juga mengatur keamanan agar tidak ada banyak warga-warga yang makin berkerumun di sekitaran Pasar Taman Puring. Oke, sejauh ini apakah Anda sudah memperoleh informasi terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran? Karena jika yang kami simak dari laporan Anda, titik lokasi kebakaran awalnya muncul dari dalam Pasar Taman Puring. Apakah ada spesifik area yang bisa Anda informasikan kepada kami, Rahma?